Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mesin learning yang berjudul pengecekan benda rusak atau tidak menggunakan algoritma random forest. Yang anggota kelompoknya terdiri dari Arsali Patan dengan NIM lahir 14, Bakti Putra Adi Makayasa NIM lahir 17, M. Herdiansah NIM lahir 37, dan Muhammad Faid Gunawan NIM lahir 44. Masuk ke latar belakang. Random forest adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan membangun sejumlah pohon keputusan selama pelatihan dan mengeluarkan kelas yang paling umum atau rata-rata prediksi. Dari semua pohon tersebut, keunggulan utama dari random forest adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah overfitting yang sering terjadi pada model pohon keputusan tunggal. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan random forest sendiri adalah bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam klasifikasi dan regresi dengan menggabungkan hasil dari beberapa pohon keputusan, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih andal. Yang pertama ada mengurangi overfitting. Dengan menggunakan teknik ensemble, random forest mengurangi risiko overfitting yang sering terjadi pada model pohon keputusan tunggal. Yang kedua ada identifikasi fitur penting. Algoritma ini membantu dalam menentukan fitur-fitur mana yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi, memberikan wawasan lebih dalam mengenai data. Yang ketiga ada menangani data tidak seimbang. Random forest mampu menangani dataset yang tidak seimbang dengan baik, sehingga memberikan hasil yang lebih adil dalam klasifikasi. Yang terakhir ada aplikasi di berbagai bidang, memungkinkan penerapan di berbagai domain seperti kesehatan, keuangan, dan pemasaran untuk analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, selanjutnya ada dataset. Di sini, dataset ini berisi 10.000 baris dan 14 kolom yang mencakup parameter operasional mesin dan kejadian kegagalan dalam proses produksi, di mana setiap entry diidentifikasi dengan UDI dan product ID serta diklasifikasikan berdasarkan tipe produk. Nah, variabel numerik seperti air temperatur yang dimasukkan dengan K, proses temperatur dimasukkan dengan K, kemudian rational speed dengan satuannya RPM, kemudian torsi dengan satuannya Nm, dan tool wear satuannya min, merekam kondisi dan performa mesin. Nah, kolom mesin failure berfungsi sebagai target utama untuk mengindikasikan apakah terjadi kegagalan mesin, di mana 0 sama dengan tidak dan 1 sama dengan ya, dengan rincian penyebab spesifik yang dijelaskan dalam kolom TWF, HDF, PWF, OSF, dan RNF. Nah, dataset ini juga sangat cocok untuk diterapkan dalam metode random forest. Gunanya untuk menganalisis hubungan antara variabel dan memprediksi potensi kegagalan mesin secara lebih akurat. Kemudian di sini penjelasan metode yang kami gunakan. Nah, metode yang kami gunakan adalah random forest, di mana merupakan suatu metode machine learning atau metode pembelajaran mesin yang efektif dalam melakukan klasifikasi dan regresi. Nah, metode ini juga bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan, masing-masing dilatih pada sampel data yang berbeda dan menggunakan subset fitur secara acak. Dengan menggabungkan prediksi dari semua pohon ini, random forest dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dan stabil dibandingkan dengan model tunggal atau metode lainnya. Keunggulan lain dari random forest adalah kemampuannya dalam menangani data dengan noise dan outlier, serta kemampuannya untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting dalam data. Algoritma ini juga telah diaplikasikan secara luas di berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, dan pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat slide pengujian. Hasil matriks korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara air temperatur dan proses temperatur dengan nilai 0,876, serta hubungan negatif yang kuat antara rotational speed dan torsi dengan nilai minus 0,875, yang mencerminkan keterkaitan alami dalam dinamika operasional mesin. Korelasi antara variabel dengan
failure cenderung lemah dengan torsi dengan nilai 0,191 dan tolwir dengan nilai 0,105 menunjukkan hubungan positif yang paling signifikan meskipun masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan torsi dan keausan alat memiliki sedikit kontribusi terhadap resiko kegagalan mesin. Sementara itu, variabel suhu udara dan suhu proses memiliki hubungan yang sangat lemah dengan kegagalan mesin dengan nilai 0,082 dan 0,035. Analisis lebih lanjut menggunakan metode random forest diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan nonlinear antar variabel dan mengidentifikasi faktor paling dominan yang memengaruhi kegagalan mesin. Selanjutnya ada hasil metrik evaluasi. Model klasifikasi ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. Model ini mampu mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar, dengan akurasi yang tinggi. Presisi model juga cukup baik, artinya sebagian besar prediksi positif yang diberikan model adalah benar. Namun, recall model untuk kelas yes masih bisa ditingkatkan, yang berarti ada beberapa data positif yang terlewatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa model mungkin lebih baik dalam mengidentifikasi kelas no dibandingkan kelas yes. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model dapat menjadi alat yang berguna dalam permasalahan klasifikasi biner. Namun, perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut, terutama pada kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas minoritas. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada FutureWorks, yang dimana balancing data itu menggunakan teknik seperti SMOT atau SMOT untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada variabel target. Untuk yang kedua, itu ada Feature Engineering, yaitu menambahkan fitur baru atau kombinasi fitur yang lebih representatif untuk meningkatkan performa model. Yang ketiga ada Ensemble Learning, yaitu mengintegrasikan algoritma lain seperti gradient boosting atau XGBoost untuk membandingkan performa dan optimasi model. Yang selanjutnya ada Time Series Analysis, yaitu menganalisis pola temporal pada data untuk memahami tren kegagalan mesin dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya itu ada FutureWorks Real Time Monitoring gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikan sistem pemantauan langsung berbasis IoT atau Internet of Things untuk deteksi dini kegagalan mesin. Yang selanjutnya ada dataset lebih besar dan beragam, yang dimana menguji model pada dataset yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan generalisasi dalam berbagai kondisi industri. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan, yang dimana berdasarkan presentasi tersebut atau hasil penelitian tersebut, implementasi algoritma random forest untuk klasifikasi kerusakan benda atau mesin menunjukkan bahwa hasil yang menjanjikan, yang dimana menggunakan dataset yang terdiri dari 10.000 baris dan 14 kolom parameter operasional mesin. Analisis korelasi mengungkapkan bahwa hubungan kuat antara suhu udara dan suhu proses yaitu 0,876, serta korelasi negatif yang signifikan antara kecepatan rotasi dan torsi, yaitu nilainya min 0,875. Nah, model tersebut itu mendemonstrasikan akurasi dan presisi yang baik secara keseluruhan, meskipun recall untuk kasus positif masih memerlukan peningkatan. Ya, mungkin cukup sekian apa yang telah kami sampaikan gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.